Dakta Radio Bijak Berinformasi, Cerdas Berinteraksi, rekan Dakta hari ini, Rabu 25 September hingga 23 November mendatang, sudah memasuki tahapan kampanye Pilkada 2024. Tentu kita berharap dari tahapan kampanye ini membawa informasi yang menyejukkan, sehingga tidak ada isu hoax yang tersebar, dan sehingga menyebarkan informasi yang tidak sesuai. Kita akan membahas hal ini rekan Dakta, seperti apa sesungguhnya yang harus dilakukan oleh para tim pemenangan, memberikan informasi kepada masyarakat dalam memperkenalkan masing-masing kandidatnya. Sudah tersambung dalam segmen ulasan media bersama wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan. Ulasan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Jaid. Baik Pak Cahya, hari ini 25 September kita ketahui hingga 23 November sudah memasuki tahapan kampanye Pilkada. Nah, apa catatan yang harus dilakukan oleh para tim pemenangan Pak? Biasanya isu hoax, sara, dan sebagainya masih saja menjadi makanan dalam tahapan kampanye ini Pak. Ya, kalau ini Bang Jaid, ya memang hari ini adalah dimulainya masa kampanye sampai tadi seperti Bang Jaid katakan sampai tanggal 23 November. Dan kalau nggak salah pencoblosannya Pilkada serentak itu pada tanggal 28 November 27 Pak. Oh ya 27 November ya. Kemarin waktu penentuan nomor urut yang menarik yang beredar viral di media sosial adalah misalnya ada sindiran-sindiran dari para pendukung para calon kepala daerah ya. Misalnya di Sumatera Utara kemarin yang viral itu dari pendukung Edi Rahmayadi tiba-tiba berteriak Clara, Clara, Clara. Rupanya ini untuk menyindir Bobi Nasution yang menjadi calon gubernur Sumatera Utara dari yang diusung oleh Partai Gerindra dan partai yang lain. Clara ini rupanya diduga adalah wanita lain dari Bobi Nasution. Nah, jadi ada teriakan-teriakan kayak gitu. Kemudian di Jawa Timur juga pendukung yang lain berteriak tentang Fufu Papa. Ini untuk menyindir pasangan Hovifah Indah Parawansa. Dan karena Hovifah ini kan didukung oleh Kim Plus, terutama Kim Plus Jokowi gitu. Karena ini mendapat dukungan langsung dari Gibran Rakabumi. Ini pasangan Hovifah dan wakilnya itu. Yeah. Nah, ini teriakan-teriakan seperti ini sepanjang itu tidak sampai menimbulkan konflik di antara para pendukung tidak masalah. Seperti misalnya kita menyaksikan para pendukung sepak bola di stadion ya, itu biasa saling melakukan siwar satu sama lain. Nah, yang saya lihat juga ada kampanye damai pada saat penentuan nomor urut yaitu di calon gubernur di Banten. Jadi calon gubernur Airin Rahmidiani itu memberikan bunga kepada kompetitornya yaitu Andra Soni dan Dimyati. Dua pasangan dengan jadi ini menunjukkan kepada publik di wilayah Banten terutama. Jadi kompetisi pilkada ini jangan sampai kemudian dibawa ke persoalan personal gitu ya. Artinya boleh berkompetisi untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, tapi di antara hubungan personal di antara para calon kepala daerah itu tetap berlangsung dengan baik lah kira-kira gitu pesan yang ingin disampaikan. Saya kira itu mudah-mudahan awal yang baik ini bisa tetap adem sampai pada saat pencoblosan nanti. Memang kita melihat, khusus di wilayah DKI, kita melihat masing-masing calon, baik dari pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno atau Sidul, itu berusaha merebut simpatisan warga DKI yang merupakan konstituennya Anies Baswedan. Dengan berbagai cara. Jadi, tapi warga JKI juga punya sikap. Kemarin ada sejumlah warga di DKI melakukan gerakan untuk mencoblos semua calon gubernur di DKI. Iya. Nah itu saya kira pemandangan atau situasi menjelang
kampanye dan Pilkada 2024, Bang Jahit. Baik, kalau isu SARA dan sebagainya kampanye bohong masih disajikan oleh para elit partai atau mungkin kandidat kepada kita sebagai pemilih, ini apa yang ingin diajarkan Pak kalau sebenarnya ini yang terjadi? Ya sebenarnya ini Bang Jahit, jadi janji itu kan bisa tidak ditepati ya. Apa artinya namanya kampanye biasanya kan banyak umbar-umbar janji. Makanya di daerah-daerah tertentu yang cerdas, mereka membuat antara konstituen dengan calon kepala daerah itu membuat semacam kontrak atau kesepakatan lah. Kalau terpilih mau ada yang disepakati antara warga yang pemilih dengan calon yang akan dipilih. Nah itu lebih jelas daripada janji-janji tapi terus kemudian warganya cuma mendapatkan katakanlah ya bansos atau uang gitu. Nah itu yang harus dihindari juga adalah terjadinya politik uang. Nah sebenarnya harus dibedakan Bang Jet, hoax misalnya seperti ini. Kan banyak jejak digital yang terungkap kembali ya. Misalnya jejak digitalnya Ridwan Kamil, jejak digitalnya Pramono Anung. Jadi itu bukan sesuatu yang hoax, itu memang ada jejak digital itu. Dan kedua calon kepala daerah ini, kedua calon gubernur Jakarta ini pernah melakukan tweet itu yang menimbulkan kontroversi ya kalau lihat isi-isinya itu. Nah, itu bukan sesuatu yang hoax karena itu jejak digital. Jadi tinggal dikembalikan kepada masyarakat melihat nilai-nilai yang terkandung dalam personal si calon kepala daerah itu gitu. Jadi yang diutamakan idealnya adalah masyarakat sebelum memilih itu adalah pertama nilai-nilai apa yang akan dibawa oleh para calon kepala daerah. Setelah itu lalu visi misinya, lalu programnya apa? Program yang konkret, bukan yang mengawang-awang ya. Jadi memberikan janji tapi tidak realistis misalnya gitu kan. Jadi misalnya realistis itu sebagaimana? Yaitu misalnya kemampuan PAD-nya, kemampuan APBD-nya sekian, ya disesuaikan programnya, kegiatannya dengan kemampuan atau dana yang tersedia dalam APBD. Kira-kira begitu, Bang Jet. Jadi si calon kepala daerah yang memberikan janji-janji kampanye itu, dia harus memberikan visi kepada masyarakat pemilihnya itu dengan program-program yang realistis, yang terukur gitu, tidak mengawang-awang. Saya kira itu, Bang Jet. Nah ini kan yang harus perlu diedukasi juga. Mungkin para elit sudah memahami kampanye kepada masyarakat. Tetapi relawan-relawan ini yang mungkin ini karena liar begitu, karena tidak terjangkau oleh para elit koalisi ini, yang juga harus diedukasi agar mereka yang terjun ke masyarakat ya jangan melakukan money politik gitu, karena uang 100.000 untuk 5 tahun kan kalau dihitung pembagiannya rasa-rasanya juga nggak masuk akal, Pak. Ya memang ini dalam situasi masyarakat dan situasi ekonomi seperti sekarang, walaupun secara normatif etika moral money politik itu tidak sesuai dengan nilai-nilai atau etika politik, tapi itu biasanya di lapangan tetap terjadi itu, Bang Jet. Jadi ada supply demand lah kira-kira gitu, apalagi di daerah-daerah yang slum area ya, di daerah-daerah miskin. Mereka itu yang dilihat bukan kalimat atau pesan-pesan atau janji-janji, tapi yang dilihat itu konkret. Saya dapat uang berapa untuk makan. Nah, kira-kira kan gitu. Kalau kita berada di posisi orang miskin, tapi orang miskin ini punya hak kan untuk memberikan suara gitu. Nah, si calon kepala daerah ini pasti dia dalihnya bisa mengatakan ini bukan money politik, tapi memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu, kan begitu. Jadi itu akhirnya debatable gitu. Padahal itu pasti ada motif politiknya kan di balik pembelian itu. Jadi situasinya seperti itu di lapangan itu seperti itu. Jadi memang mungkin aja si para calon kepala daerah itu mengatakan kepada publik melalui media misalnya, saya tidak akan melakukan money politik dan bla 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 segala macam. Tapi di lapangan kan tidak susah.
KPU tidak bisa atau Bawaslu tidak mungkin menjangkau atau mengawasi setiap gerak langkah para calon kepala daerah itu. Nah itu masalahnya Bang Jen. Jadi banyak laporan-laporan tentang politik uang itu datangnya dari masyarakat, dari bawah. Jadi baru ditampung oleh Bawaslu atau oleh KPU gitu. Jadi itu kembali kepada masing-masing kita gitu, kepada masyarakatnya. Mau nggak kita memilih pemimpin tapi nilai yang diusungnya adalah berdasarkan uang aja gitu loh. Kalau dia misalnya para kepala daerah itu maju sebagai calon kepala daerah mengandalkan politik uang, maka dia kalau terpilih, maka satu-satunya prioritas dia adalah sebagai kepala daerah nanti adalah bagaimana mengembalikan uang yang sudah dia keluarkan pada saat kampanye itu. Artinya kan dia harus melakukan korupsi atau markup proyek, kan kira-kira begitu, Bang Jen. Iya. Baik, artinya kalaupun permintaan juga masih tinggi terkait dengan money politik, dan rasanya juga nggak mungkin mereka melapor juga atas temuan pelanggaran itu, Pak, ke Bawaslu. Iya, Bang Jen, kalau misalnya gini nih, saya nih katakanlah orang miskin, lalu dibilang datanglah kepala daerah kan, keliling kan biasanya ke kampung-kampung kan. Iya. Nah, terus nanti jangan lupa ya pilih saya. Mereka pasti pilih, tapi kalau nggak ada, kira-kira ini pembicaraan warung kopi, tapi ini real ya. Iya. Kalau tidak ada uangnya, mana mau gitu. Kira-kira gitu. Sekarang masyarakat itu ada yang sudah cerdas secara pemikiran, artinya cerdas, dia tidak gampang dibohongin, tapi ada cerdas juga nggak mau sekedar dijanjiin tapi nggak dapat apa-apa gitu. Nah, mereka yang mengharapkan uang itu adalah memang mereka yang butuh sehari-harinya tuh dia kerjanya serabutan gitu loh. Jadi kalau ada orang ngasih, pasti dia akan ingat terus itu kepada yang ngasih itu untuk nyoblos. Nah, karena psikologi politiknya begitu Bang Jet. Jadi bukan hanya baliho atau gambar-gambar yang ditempel di pinggir jalan, tapi ada orang berkesan memberikan sesuatu kepada rakyat pada saat rakyat itu membutuhkan. Nah, kira-kira itu. Bang Jet, ada pembenaran psikologi politiknya kira-kira gitu Bang Jet. Pembenaran ya, akhirnya dibenarkan begitu Pak. Iya. Jadi itu dalam konteks atau situasi masyarakat Indonesia yang masih banyak lapisan yang miskin, itu money politik itu tidak bisa dihindari itu. Kita boleh tidak setuju karena landasannya moral ya, etika politik. Tapi realitasnya seperti itu gitu. Betul. Gitu Bang Jet. Baik, Pak Cahyo terima kasih perbincangannya pada pagi hari ini, Pak. Sama-sama, Bang Jet. Selamat melanjutkan goes, Pak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan media bersama wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan.